Suatu hari ketika saya sedang membersihkan wastafel rumah yang kotor, saya teringat bahwa dulu saya memulai pelayanan saya sebagai pengurus gereja dan saya menyusun kursi-kursi di gereja, saya menyapu, saya membersihkan wastafel gereja yang sangat kotor, dekil, dan juga bersama dengan istri saya mencuci toilet gereja yang kotor. Bapak Ibu terkasih, saya melakukan pelayanan ini bukan karena kami tidak punya uang. Karena kami kondisinya waktu itu kami berdua bekerja. Dan kami hanya ingin melayani Tuhan dan apa yang bisa kami berikan buat Tuhan. Nah, saya ingat sekali di mana kami di mentoring oleh seorang mentor selama 8 tahun. Nah, selama 8 tahun itu, beliau tidak pernah memberikan satu pelayanan mimbar kepada saya. Dan 8 tahun itu, saya hanya ikut bersama dengan dia kemanapun beliau khotbah dan melakukan KKR. Jadi dimanapun mentor kami ada, kami selalu ikut dengan beliau. Saya jadi teringat dengan sebuah firman di Matius pasal 20 ayat 20 sampai dengan 21. Di sini dikatakan gini, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Nah, di sini Bapak Ibu terkasih akan menemukan bahwa dari zaman dulu saja sudah ada kasus ini. Nah, Bapak Ibu terkasih, pelayanan itu kita mulai dari bawah, bukan dari atas turun ke bawah. Nah, kalau Bapak Ibu ketahui pelayanan yang dari atas turun ke bawah, Anda akan seperti bos. Anda memerintah orang tanpa Anda tahu bagaimana pekerjaan yang dilakukan, seperti apa pekerjaan itu dilakukan, sesusah apa pekerjaan itu. Bapak Ibu terkasih, kalau di zaman sekarang, tahun ini 2026, Bapak Ibu akan menemukan banyak pemuda-pemudi ketika dia mau bicara, dia melayani Tuhan, dia akan memincar bagaimana dia bisa berdiri di posisi panggung sebagai seorang singers, sebagai seorang worship leader, ataupun pemain musik. Mereka itu tidak mau kau ditempatkan pelayanan, yaitu ada di tempat-tempat seperti yang tadi saya sebutkan, melayani mencuci toilet lah, membersihkan gereja, menyapu, mengepel, mungkin hal-hal yang agak kotor-kotor dan lain sebagainya. Mereka akan berkata itu ada pekerjaan cleaning service. Saya boleh melihat bahwa pemuda-pemudi di zaman now, lulusan dari sekolah Alkitab, manapun bakal sekolah teologi dan sebagainya, ketika ditempatkan untuk praktek, mereka bilang, oh itu pekerjaan tukang cleaning service. Jadi lucu sekali. Jadi dia akan menganggap, oh itu pekerjaan cleaning service, melayani lewat kebersihan gereja. Dia bilang alias dia tukang bersih-bersih gereja. Buat mereka itu pekerjaan kotor, itu bukan pelayanan. Jadi yang buat mereka pelayanan adalah di panggung, nyanyi buat Tuhan, main musik buat Tuhan, kalau bisa khotbah buat Tuhan. Nah, sedangkan saya mau bilang gini, Bapak Ibu terkasih, di balik semua itu sebenarnya ada proses pembentukan karakter. Nah, anak muda zaman now itu tidak tahu bahwa itu yang bisa membuat orang lebih humble, lebih rendah hati. Kalau semua orang pada satu hal, yaitu mereka tidak mengalami proses pembentukan karakter ini, maka ketika mereka jadi seorang singers, mereka akan gampang jatuh dalam dosa kesombongan. Karena mereka tidak pernah mengalami dari bawah dulu, baru naik ke atas pelan-pelan. Saya ulangi lagi. Dari bawah dulu, naik ke atas pelan-pelan. Saya mau berkata, Bapak Ibu terkasih begini.
Bagus jika gereja mengajarkan seorang untuk naik level dan pelayanan mimbar, itu harus melalui sebuah proses. Jangan dikasih cepat untuk naik, hanya melihat talenta dan kapasitas seseorang. Tetapi harusnya orang tersebut dibentuk dulu karakternya. Sebab tidak semua orang bertalenta itu rendah hati. Tidak semua orang itu punya karunia itu adalah orang yang karakternya bagus. Makanya pembentukan karakter itu dibutuhkan buat orang yang bertalenta, buat orang yang punya karunia. Bapak Ibu terkasih, kalau orang dikasih dalam sekejap mata sebuah pelayanan yang besar dan kemudian dia sukses di situ, saya bilang orang tersebut suatu hari akan menjadi orang yang sombong. Terlalu cepat naik membuat orang juga terlalu cepat sombong. Bapak Ibu terkasih, harusnya sebuah prinsip yang berdasarkan firman Tuhan adalah Anda memulai pelayanan dari bawah, baru pelan naik ke atas. Bukan langsung dari atas, baru turun ke bawah. Bapak Ibu terkasih, saya menemukan ada ayat Matius pasal 20 ayat 26 dikatakan gini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sendiri yang berkata, kalau kamu ingin menjadi besar, kamu jadi pelayan. Artinya, kamu jadi orang di bawah, bukan di atas. Yesus punya prinsip beda dengan orang dunia punya prinsip. Orang dunia punya prinsip, kamu harus dilayani. Kamu harus disanjung. Tapi Yesus punya prinsip, kalau kamu mau jadi besar, kamu harus jadi pelayan. Kamu harus turun ke level bawah. Itu. Dan kemudian Yesus bilang lagi, kalau kamu mau jadi terkemuka, kamu harus jadi seorang hamba. Hamba ini ya ibaratnya kayak babu disuruh-suruh dan sebagainya. Dan saya melihat Yesus memberikan prinsip ini, contoh ini, firman ini, supaya kita ikuti. Nah, maka daripada itu, saya mau berkata pada Bapak Ibu terkasih, kalau Bapak Ibu terkasih ataupun Anda anak muda yang saat ini sedang mau coba untuk pelayanan, saya mau berkata, pembentukan karakter itu sangat penting. Kalau Tuhan izinkan Anda hari ini, Anda melakukan pelayanan, tetapi bukan tempatnya di atas. Mungkin ada ditempatkan seperti yang tadi saya bilang, kayak pekerjaan cleaning service atau tukang parkir, ngatur-ngatur mobil motor, jemaat yang datang. Dan Anda kemudian baru dipercaya lagi, naik lagi untuk angkat-angkat sound system. Anda dipercayakan lagi untuk jadi usher. Terima semua itu dengan sukacita. Lakukan dengan setia. Namanya pelayanan itu, Anda melakukan semua itu untuk Tuhan. Jadi jangan merasa bahwa pelayanan itu Anda harus tampil dan dikenal orang. Kalau namanya pelayanan, Anda tidak dikenal oleh orang, tapi Anda melayani. Misalnya Anda mengambil tas seorang pembicara, membawakan tas dia, atau membawakan makanan buat dia, menyediakan minuman buat dia. Itu Anda melayani Tuhan. Saya mau berkata, jarang orang bisa berpikir seperti begitu. Nah, saya teringat dengan dulu, waktu saya dimentorin, selama 8 tahun itu. Setiap kali selesai mentor saya berbicara, saya tahu kopi kesukaan dia. Jadi saya akan membuka bungkusan itu, saya tahu juga yang dia suka tuh panasnya segimana, takaran airnya segimana. Jadi itu sudah yang saya akan bikin buat dia. Jadi setelah dia selesai berbicara, saya bikin kopi itu untuk dia dan saya sediakan buat dia dan saya bilang, silakan pastor. Itu selalu saya lakukan setiap minggu. Saya berusaha untuk bisa melayani Tuhan dengan baik. Saya melakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk dia. Saya percaya kalau saya melakukan itu, saya bukan menyenangkan manusia saja, tapi saya menyenangkan Tuhan.
Itu saya mau bilang gini, Bapak Ibu terkasih, kalau Anda melakukan semua pelayanan, tidak penting kalau pelayananmu dilihat oleh orang atau tidak dilihat oleh orang. Kita semua senang kalau pelayanan kita dianggap oleh orang, dalam tanda kutip. Tetapi kalau seumpama pelayanan kita tidak dianggap oleh orang, tapi kita terus setia melakukannya, itu luar biasa. Dan jadi bukan pelayanan yang wow itu ketika Anda berdiri di mimbar, Anda menyanyi di situ, Anda loncat-loncat, semua orang melihat Anda. Tidak. Pelayanan itu saya mau bilang, Anda tidak dikenal, tapi Anda melakukan semua itu untuk Tuhan. Bahkan Anda ada di daerah-daerah yang kotor dan sebagainya. Anda melakukan itu karena tidak ada yang mau melakukannya. Tapi Anda mau melakukan. Itu luar biasa, puji Tuhan. Saya mau bilang, jarang ada orang begitu hari-hari ini. Hari ini saya banyak melihat, dia akan berkata, itu pekerjaan cleaning service, bukan pekerjaan saya. Kalau saya pelayanan, saya harus pakai rapi, semua untuk Tuhan. Ya, semua orang sah-sah saja berkata begitu. Dan saya mau berkata, tapi kalau misalnya Tuhan memberikan matamu untuk melihat bahwa saat ini yang ada cuma pelayanan itu, apakah Anda akan mau mengambilnya atau tidak? Apakah Anda berpendapat bahwa, oh tidak, saya ini seorang pekerja, saya punya uang, saya punya semuanya, saya bisa hire orang untuk membersihkan ini semua. Tapi kalau sekarang Tuhan bilang, tidak, kamu yang bersihkan saja. Kamu nggak usah hire orang. Bagaimana pendapatmu? Saya lakukan dulu bersama istri saya selama bertahun di sebuah gereja. Saya lakukan dengan setia. Sekali lagi bukan karena saya mencari PK. Oh tidak. Saya berikan semuanya. Saya beli alat-alat bersih. Jadi saya bukan hanya mengeluarkan tenaga, saya keluarkan uang juga. Lalu saya lihat AC di gereja tersebut tidak dingin. Semua orang di gereja pengerja cuma hanya bisa komplain. Oh, AC-nya panas sebenarnya. Tapi mereka lupa, AC itu bisa panas karena sudah bertahun-tahun nggak pernah dicuci dan diisi freonnya. Jadi saya mau berkata, saya punya inisiatif. Kalau saya tahu AC ini kurang dingin, maka biar saya mencuci AC ini semua. Dan namanya kau cuci AC, berarti harus keluar uang. Siapa yang akan keluar uang? Gereja. Gereja waktu itu tidak memikirkan untuk keluar uang untuk itu. Tapi saya tidak ada masalah. Namanya saya melayani Tuhan, saya melakukan dengan sukacita. Saya telepon tukang servis AC, saya berikan waktu saya untuk ngawasi di situ. Jadi bukan hanya keluar uang, tapi saya juga mengawasi di situ. Jadi dalam arti saya pakai waktu kerja saya juga untuk mengawasi di situ. Belum sampai di situ, terjadi sebuah masalah. Yaitu pas blower yang dicuci di depan itu airnya netes. Kena ke tetangga. Tetangga komplain, marah-marah. Semua pengurus kabur, tidak berani bertanggung jawab. Lalu saya datang, saya bertanggung jawab. Menghadapi seorang yang marah-marah di situ. Dan akhirnya saya ingat sekali, apa yang orang sebelah itu, tetangga itu minta, saya lakukan. Saya suruh petugas cuci AC itu untuk bersihkan. Dan sampai saya harus turun tangan sendiri, saya melap juga. Saya bilang pada Tuhan, biar saya melakukan ini, semua untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, itu bukan hal yang gampang. Itu menyangkut ego saya juga. Tapi saya berpikir bahwa kalau Yesus bilang, kamu mau jadi terbesar, kamu mulai dulu jadi hamba. Kamu mulai dulu dari bawah. Pel itu lantai, pel itu semua air netes ke tetangga sebelah. Dan pel itu semua, dan saya lakukan itu semua. Saya sampai bilang ke tetangga sebelah yang kena masalah itu, saya bilang, bagaimana kok? Sudah beres? Sudah rapi? Apa kok masih ada komplainan lagi? Engkau itu bilang, sudah. Dengan begitu saya bilang, ya berarti sudah selesai. Nah, itu bukan hal yang gampang, Pak Bu. Itu menyangkut ego saya sebagai seorang yang merasa saya bekerja, saya punya uang, lalu digituin ke orang begitu. Padahal saya sudah membayar semua harga untuk gereja.
Tapi saya digituin orang. Semua pengerja yang lain kabur semua. Karena merasa ini bukan tanggung jawab dia. Tapi saya ambil itu tanggung jawab. Dan saya menganggap bahwa ini biar saya yang nanggung. Biar saya yang kena saja. Tidak apa-apa. Setelah selesai dari semua itu, saya boleh melihat AC di gereja sudah dingin. Semua sudah nyaman dan sebagainya. Puji Tuhan. Satu hal saya pelajari di balik ini semua. Bahwa Tuhan mengajarkan pada saya. Proses karakter, pembentukan karakter itu sangat penting. Dimulai ketika Anda melayani Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada Anda bukan karunia dan talenta yang ditonjolkan, tetapi karaktermu. Jadi Tuhan akan mengajar Anda, jadilah seorang hamba, bukan seorang bos yang hanya bisa memerintah orang. Kalau namanya bos, perintah orang, semua orang bisa melakukan. Tetapi kalau menjadi seorang hamba, tidak semua orang bisa melakukannya. Sebuah pelajaran yang cukup berarti dan cukup penting, saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Khususnya para anak muda yang saat ini sedang on fire-nya untuk melayani Tuhan. Jangan membayangkan bahwa pelayanan mimbar itu adalah destiny Anda utama. Tapi bayangkan kalau Tuhan tempatkan Anda jadi seorang hamba. Kira-kira Anda mau atau tidak? Jangan membayangkan bahwa Anda akan dapat PK yang besar dan sebagainya. Tapi ketika Anda melayani Tuhan, bayangkan apa yang bisa Anda berikan buat Tuhan. Itu yang terpenting. Banyak orang salah ketika Anda melayani Tuhan. Pikirnya dia bisa cari profit, nama makin dipuji, dan dia makin dipandang hebat. Salah. Harusnya Yesus yang makin hebat dalam diri Anda. Saya mau berkata begini Pak Bu, terlalu banyak pelayanan bisa dikerjakan. Tetapi kalau pelayanan itu tidak membawa namamu makin disanjung, apakah Anda masih mau melakukan pelayanan itu atau tidak? Saya seringkali melihat orang mau melayani karena dia tahu di situ dia akan terkenal. Dan dia tahu bahwa dia akan dipakai luar biasa di situ. Tapi coba sekarang saya balik. Kalau Anda di situ tidak dikenal oleh siapapun, Anda bukan siapa-siapa. Masihkah Anda mau melayani? Dan saya berkata, Yesus sudah kasih contoh. Kalau kamu mau jadi orang terkemuka, hendaklah kamu jadi hamba. Itu adalah perkataan Yesus sendiri, bukan perkataan gembala si A, si B, si C. Yesus mengajarkan menjadi orang humble itu penting. Yesus mengajarkan, kalau kamu punya hati seperti Dia, melayani, maka pelayananmu ini cepat atau lambat akan menjadi pelayanan besar karena ada humble di situ, ada hati hamba di situ. Tuhan kiranya memberikan sebuah pengertian yang benar bahwa pelayanan itu bukan dari atas ke bawah, tetapi mulai dulu dari paling mendasar, yaitu dari bawah. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu terkasih. Amin.